Apakah kamu ingin berhasil budidaya ikan lele dengan kepadatan seperti ini? Atau bisa panen berlimpah seperti ini? Nah, kali ini saya akan berbagi tips dasar bagaimana sih cara budidaya ikan lele media tambak dengan tepat dan benar secara real. Jangan lupa like and share dan tentunya subscribe biar kamu tidak ketinggalan video aku yang berikutnya. Dari persiapan kolam, cara tebar benih yang benar, sampai panen yang berlimpah. Juwana, tepatnya di desa Tukutale dan Bakaran, sekarang terjadi pengalihan fungsi sawah dan tambak padang atau udang menjadi tambak lele secara besar-besaran. Bahkan, sekarang pun sudah mencapai ribuan lebih. Dengan permintaan pasar yang banyak dan harga jual yang lumayan, sehingga warga di sini tertarik membudidayakan ikan lele dengan media tambak. Untuk pemula yang kebingungan, bagaimana sih cara budidaya ikan lele di kolam tanah dengan tepat dan benar? Kolam itu ada 4 jenis. Yang pertama, kolam permanen atau tembok. Kedua, kolam terpal. Ketiga, kolam bundar atau sering disebut bioflok. Keempat, kolam tanah. Sesuai tema, kita bahas media dengan kolam tanah. Sebelum kita membuat kolam, sebaiknya dibuat dengan tanah yang tidak mudah menyerap air dan minimal mempunyai 3 kolam dengan ukuran 8 meter persegi atau 8 x 12 meter dengan kedalaman 180 cm atau 2 meter. Meskipun dianggap ketinggalan zaman, cara budidaya di kolam tanah masih banyak dilakukan. Apa keunggulan dan kekurangan dengan media tanah? Keunggulan yang pertama adalah airnya akan bagus karena ada lumpur yang bisa menyerap amoniak dari kotoran ikan atau pakan yang tersisa. Kalau kotoran ikan dan pakan yang tersisa mengendap di bawah, akan terikat dengan lumpur dan menyebabkan pH terkontrol, sehingga suhu air akan stabil. Yang kedua, adanya pakan alami. Karena tanah merupakan tempat tumbuhnya mikroorganisme yang bisa menjadi pakan tambahan untuk lele. Kekurangan di media tambak cuma satu, terlalu banyak menghabiskan tenaga. Kalau kita mau usaha di bidang ini, yang terpenting adalah niat. Kedua, tahu karakter si lele. Ketiga, teliti dan tekun. Keempat, penggunaan pakan alternatif untuk menekan biaya pakan. Niat. Mengapa niat? Karena kalau kita memulai suatu bentuk usaha, pasti ada halangan dan rintangan. Maka dari itu, kita harus niat. Karena apapun yang sudah kita niati, walaupun berat, akan menjadi ringan. Kedua, tahu karakter si lele. Maksudnya gini, lele adalah ikan karnivora, bahkan kanibal. Maka dari itu, dilakukanlah sebuah sortir untuk memisahkan lele yang besar dan yang kecil, supaya tidak terjadi kanibalisme dan pertumbuhannya bisa optimal. Ketiga, teliti dan tekun. Karena lele habitatnya di air, maka kita harus merawat air kolam yang sebagai tempat berkembangnya ikan lele agar lele terasa nyaman. Persiapan kolam yang benar, pemberian makan yang tepat, tahu antara tinggi rendahnya amoniak dalam kolam. Kalau kita sepelekan dan tidak teliti, ikan akan terserang penyakit seperti lele kembung, lele berwarna kuning atau kena jamur, kumis keriting, dan lain-lain. Keempat, penggunaan pakan alternatif supaya kita bisa menekan biaya pakan. Penggunaan pakan alternatif ini bertujuan untuk menekan biaya pakan berupa pelet atau drembel yang terus mengalami kenaikan. Untuk pakan alternatif, biasanya menggunakan ikan rucan atau limbah filetas dan kepala ikan. Bisa juga menggunakan limbah gilingan ayam yang sering disebut CCM, di mana limbah tersebut dicampur mie afkir dan digiling secara halus. Pakan alternatif ini bisa digunakan saat lele berusia 1 bulan ke atas, atau sortiran pertama, kita bisa melatih ikan terlebih dahulu supaya terbiasa. Dan kalau sudah terbiasa, kita pakai full pakan alternatif tersebut cuma sekali dalam sehari dengan penakaran yang tepat sesuai kepadatan dan perkembangan ikan lele tersebut.
dan pakan alternatif ini saya berikan di waktu sore hari. Maka dari itu, kunci penting dalam berbudidaya ikan lele supaya sukses dan berhasil ialah niat, tahu karakter lele, teliti dan tekun, penggunaan pakan alternatif. Sekian dulu video pembahasan awal dari saya. Kita lanjut ke video berikutnya dengan materi. Terus pantengin channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.